Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Mar'atus Solihah Tahir, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab atau PBAA 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2020011924. Di sini saya akan sharing tentang beberapa penjelasan mengenai bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, pengertian BK, 2, manfaat mempelajari BK, 3, tahapan dalam proses BK, 4, peran dan tugas Kepsek, guru mapel, wali kelas dan guru BK dalam pelaksanaan program BK di sekolah, 5, pengertian bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik, dan masalah yang biasa terjadi pada siswa. Dan terakhir yang keenam, teknik konseling. Sekarang mari kita bahas poin pertama, yaitu apa itu BK. Pengertian bimbingan. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntutan. Namun, tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Menurut Chatzer dan Stone mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya, sementara menurut Rashman Natawijaya mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Pengertian konseling. Pengertian konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau menemani. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Poin pertama telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua, yaitu manfaat mempelajari BK. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai, yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain. 4, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tahapan dalam proses BK. Secara umum, proses konseling individu dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling, sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor, hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada: pertama, keterbukaan konselor; kedua, keterbukaan klien. Artinya, dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor, yakni dapat dipercayai klien karena tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling.
Karena dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula, klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya. Maka tugas konselorlah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah bersama-sama. Membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki dan menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu penentuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya. Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjang dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Di samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. 2. Tahap pertengahan, yaitu tahap kerja. Tahap pertengahan, yaitu tahap kerja, berangkat dari definisi masalah. Definisi masalah, klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien. Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah dengan masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif, maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan yaitu menjelajahi dan mengolah masalah, isu, kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan risemen, penilaian kembali dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif dan pandangan yang lain, yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu
mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor, yaitu pertama, menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat konduktif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan dirinya. Yang ketiga, tahap akhir konseling, yaitu tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal, yaitu menurutnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan secemasnya. Adapun perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup, masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Tujuan-tujuan tahapan akhir adalah sebagai berikut. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadahi klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan sebagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang baik. Pertimbangan keputusan yang tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan dari luar diri. Saat dia sudah berpikir realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang dia inginkan. Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan sesuatu perubahan. Melaksanakan perubahan perilaku pada akhir konseling, klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran akan perlunya perubahan dirinya. Mengakhiri hubungan konseling, mengakhiri konseling harus ada persetujuan klien. Sebelum ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kita beralih ke poin keempat, yaitu peran dan tugas Kepsek, guru mapel, wali kelas, dan guru BK dalam pelaksanaan program BK di sekolah. Kepala sekolah, yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan. 2. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. 3. Memberikan kemudahan bagi keterlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. 4. Melakukan supervisi tertahap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing atau konselor. 6. Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal semester. 7. Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing dan konselor. 8. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain. 9. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Guru mata pelajaran membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. 2. Melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasikan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. 4. Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan, program perbaikan dan program pengayaan. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing. 6. Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan. 7. Ikut serta dalam program layanan bimbingan. 8. Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan
mendukung sebagai konferensi kasus. 9. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa dalam pengembangan potensi. Oke, sekarang kita beralih ke wali kelas. Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang akan menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan. Memberikan informasi tentang siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperoleh layanan bimbingan. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus dan ikut serta dalam konferensi kasus. Selanjutnya, guru pembimbing atau konselor. Yang pertama, memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling. 2. Merencanakan program bimbingan dan konseling. 3. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. 4. Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling. 6. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. 7. Menganalisis hasil evaluasi. 8. Melaksanakan tindak lanjut berdasar hasil analisis evaluasi. 9. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Dan 10. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru. Ini adalah teknik konseling, yaitu pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling, yaitu yang pertama, directive counseling, yaitu teknik konseling yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam teknik ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan konselor. Jadi, dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor. Kedua, non-directive counseling, yaitu teknik yang tidak bersifat mengarahkan karena yang lebih banyak berperan adalah siswa. Sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, electric counseling, yaitu memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien. Seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berperan sebagai berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan demikian, dalam bimbingan dan konseling, seorang konselor dapat menggunakan 2 teknik, yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Dalam penggunaannya, seorang konselor tidak hanya berpegang pada salah satu teknik saja, akan tetapi dalam menggunakan kedua teknik tersebut secara bersama. Poin kelima yaitu pengertian bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Oke, kita beralih ke yang pertama, bimbingan pribadi, yaitu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi sekali. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya. Merupakan bimbingan yang diberikan pada individu dalam menghadapi pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, pengaturan nafsu seksual, dan sebagainya. Yang kedua, bimbingan sosial. Bimbingan pribadi sosial merupakan salah satu bimbingan yang ada di sekolah. Menurut Dewa Ketut Soekardi mengungkapkan bahwa bimbingan pribadi sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. Sedangkan menurut pendapat Abu Ahmadi, bimbingan pribadi sosial adalah seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya. Sedangkan penyesuaian pribadi dan sosial memiliki kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah pribadi, rekreasi, dan sosial yang dialaminya. Yang ketiga,
Bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu individu peserta didik dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang perlu untuk memasuki suatu pekerjaan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga membantu individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Bimbingan karir menurut para ahli, menurut Herr, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya untuk program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Yang keempat, bimbingan belajar atau masuk ke bimbingan akademik. Bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan pada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi yang menggunakan ilmu pengetahuan. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Penguasaan yang baru itulah tujuan belajar dan pencapaian sesuatu yang baru. Itulah tanda-tanda perkembangan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor atau keterampilan. Untuk terjadinya proses belajar diperlukan persyaratan belajar, baik berupa persyaratan psikofisik yang dihasilkan dari kematangan ataupun belajar dari hasil sebelumnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin ke-6. Alhamdulillah, dari 6 poin yang telah saya jelaskan mungkin cukup sekian, dan jika ada salah itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.